kita akan belajar firman Tuhan kembali dari eksposisi kita 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua. Hari ini kita akan memperhatikan bagian yang kedua dari tema berkat anak yang sah. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melihat lebih jauh, kita baca dulu ayat yang masih menjadi pembahasan kita ini. Bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga kita bacakan 1, 2, 3. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sekali lagi saya ulangi, saya tekankan bahwa yang dimaksud anak yang sah itu bukan dari hasil kelahiran Paulus atau anak kandung dari Paulus, karena Paulus tidak punya anak secara sah atau secara daging, secara jasmani. Tetapi Paulus punya anak-anak rohani. Salah satu anak rohani Paulus adalah Timotius. Makanya kalau saudara temukan di dalam Alkitab ada perkataan anakku yang sah dalam iman. Nah, itu menunjuk kepada anak rohani. Kenapa Paulus sebut Timotius itu adalah anaknya yang sah secara iman atau anak rohani? Karena saya ulangi lagi bahwa Timotius itu banyak kali mendukung pelayanan daripada Paulus. Ketika Paulus sedang melayani di Filipi, ketika Paulus sedang melayani di Efesus, ketika Paulus melayani di Korintus, itu Timotius punya peranan. Sampai akhirnya Timotius ini diutus secara khusus oleh Paulus untuk pergi melayani di Efesus. Ini surat yang kita baca, 1 Timotius pasal 1 dan 2 Timotius itu adalah surat yang berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus, secara khusus melalui hamba Tuhan yang diutus yang bernama Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak yang sah di dalam iman, sebagai orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, sebagai orang yang terlibat di dalam pelayanan, itu Tuhan menganugerahkan berkat-berkat secara spesial. Tuhan menganugerahkan berkat-berkat secara khusus. Pada minggu yang lalu kita sudah memperhatikan berkat yang pertama, yaitu tentang kasih karunia. Saudara, dalam pembahasan kita itu saya membahas beberapa hal tentang kasih karunia. Klik lanjut ya. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera. Lanjut saudaraku. Nah, ini kata karis artinya bahwa Timotius itu mendapatkan bantuan yang Tuhan berikan ya. Saudara, sebagai anak sah ya, anak yang mendukung pekerjaan Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, itu mendapat bantuan yang Tuhan berikan. Saya sudah menjelaskan panjang lebar di minggu yang lalu. Next, selain bantuan yang mendapatkan juga pembenaran, penebusan, pengudusan dan pemuliaan. Orang bisa melayani Tuhan itu karena dapat pembenaran dan penebusan dari Tuhan. Kalau tidak kan tidak mungkin. Lalu kemudian Tuhan juga memberikan kepada dia karunia roh. Itu sebagai berkat kasih karunia Allah. Lalu kemudian hari ini kita akan memperhatikan yang kedua, yaitu tentang rahmat. Nah, apa yang dimaksud dengan rahmat? Saudara, kata rahmat itu di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata eleos, artinya kebaikan dalam pemeliharaan dan pengampunan yang Tuhan tawarkan lewat keselamatan kepada manusia. Itu namanya eleos. Jadi ada pemeliharaan, ada pengampunan Tuhan yang menawarkan keselamatan kepada manusia. Itu yang disebut dengan rahmat. Nah, kata eleos itu muncul di dalam perjanjian baru 27 kali. Jadi kata eleos itu kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, kata rahmat itu muncul 27 kali dan memiliki beberapa makna.
Nah, ini yang kita mau bahas pada kesempatan diberkati malam hari ini. Silakan diklik. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kata eleos atau rahmat itu berarti belas kasihan. Nah, kalau kita bicara soal belas kasihan, maka kita berbicara dua bagian penting. Bagian penting yang pertama itu adalah bagaimana kita mendapat belas kasihan dari Allah, itu satu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita menyatakan belas kasihan itu kepada orang lain. Setelah Allah menyatakan belas kasihannya kepada kita, baru kita bisa menyatakan belas kasihan kita kepada orang lain. Itu adalah saudara berkat yang Tuhan kasih sama kita semua anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang setia mendukung pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan memberikan berkat eleos, berkat belas kasihan itu. Nah, mari kita perhatikan dua bagian ini, saudara terkasih. Yang pertama, ada dua cara Allah menyatakan belas kasihan. Yang pertama adalah Allah memberikan atau menyerahkan dirinya kepada kita. Jadi Tuhan itu menyatakan belas kasihannya kepada saudara dan saya dengan memberikan atau menyerahkan dirinya kepada saudara dan saya. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Efesus pasal 2 ayat keempat. Ya, anak sekolah minggu semua choir bacain ayat kencang-kencang ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga, anak-anak choir baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dalam rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kata rahmat di sana itu dipakai kata eleos, artinya belas kasihan. Jadi kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia seharusnya begini. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi saudara, Tuhan itu kaya dengan belas kasihan. Karena Dia kaya dengan belas kasihan, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bentuk dari belas kasihan itu terlihat di ayat yang kelima. Ya, dibacakan lagi semua anak ayat 1, 2, 3. Telah diberikan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi karena belas kasihan Tuhan, kita yang mati, Alkitab bilang, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita sudah mati, kita dihidupkan. Kita mati karena kesalahan kita mati karena perbuatan kita mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang tadi dikatakan belas kasihannya besar, belas kasihannya berlimpah, Dia kemudian hidupkan kita semua yang mati secara rohani. Hari Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa orang Kristen itu mengalami kematian, saudaraku, bukan hanya saja jasmani, tapi ada kematian rohani. Karena kematian rohani, Yesus itu menghidupkan kita. Kematian rohani itu yang sudah dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Lewat apa? Belas kasihannya. Kalau tanpa belas kasihan Tuhan, kita semua yang ada di mati secara rohani. Kalau kita semua mati secara rohani, itu artinya kita semua pasti akan masuk neraka. Kita semua pasti akan mengalami yang namanya penghukuman kekal. Karena kita mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan, Dia kemudian datang lewat anaknya yang tunggal, yang namanya Yesus Kristus. Dia kemudian sudah mati di atas kayu salib, supaya lewat kematiannya kita dihidupkan. Kita kemudian sudah dibangkitkan, supaya kita bisa diselamatkan olehnya. Nah, itu belas kasihan Allah. Saudara terkasih di dalam Tuhan, makanya belas kasihan Tuhan itu adalah sesuatu yang paling besar bagi kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ya. Ini tidak diberikan kepada anak-anak tidak sah. Ini tidak dikasih kepada anak-anak yang saudara di luar Kristus. Ini hanya dikasih kepada anak-anak yang sah, yang disebut dengan rahmat itu atau belas kasihan Tuhan. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, tadi kalau kita memperhatikan definisi dari kata eleos, itu artinya kebaikan dan pemeliharaan pengampunan Tuhan yang
belas kasihan Allah itu yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu, itu terus melihara hidup kita semua, itu terus menyertai kita semua. Tadi kita membaca dalam 1 Timotius 1 ayat 2, di situ dikatakan menyertai engkau. Jadi belas kasihan Allah, pengampunan Tuhan itu bukan hanya terjadi dulu, tapi sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Belas kasihan Tuhan itu berlaku atas hidup saudara dan saya. Sebab satu hari saja Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kita, maka kita mati secara rohani. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu manusia ini yang tidak bikin salah atau tidak bikin dosa. Nah, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan satu hari, itu kita pun dosa sudah dapat pengampunan. Kalau kita pun dosa sudah dapat pengampunan, maka cukup satu dosa bisa bawa kita ke neraka, karena dosa itu mematikan kerohanian kita. Tapi sekalian Allah itu berlimpah belas kasih, sehingga Dia boleh menyatakan kasih-Nya, Dia boleh menyatakan rahmat-Nya kepada kita, bukan hanya satu kali, tapi menyertai kita senantiasa. Itu belas kasihan Allah. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain Dia memberikan nyawanya kepada kita sekalian, atau menyatakan dirinya menghidupkan kita semua, yang kedua cara Allah untuk menyatakan belas kasihannya kepada kita adalah lewat firman. Ya saudara, jadi waktu kita dengar firman itu sebenarnya kita sedang menerima belas kasihan Allah. Lihat Yakobus 3 ayat 17. Sekali lagi kita semua membaca teks ini, baik anak choir, kita semua yang hadir, kita baca keras. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang diberi adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat yang dari atas itu apa? Murni, dikatakan murni. Murni itu bicara soal firman. Jadi saudara, yang dimaksud hikmat ini adalah firman Allah. Jadi hikmat atau firman Allah yang diberikan kepada kita semua itu adalah sesuatu yang bernilai belas kasihan Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak sayang kita, maka Dia tidak akan berfirman kepada kita lagi. Dia tutup mulut, saudara. Ya. Kalau saudara dan saya kita ini Tuhan tidak sayang kita, atau Dia tidak ada belas kasihan dengan kita, maka Dia stop bicara, Dia stop untuk ngomong, Dia stop untuk kasih firman, Dia stop. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena kalau saudara terkasih dalam Tuhan, Dia stop bicara, maka pasti kita binasa. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang mau potong lain? Firman susah ngomong, ya, firman susah dinyatakan. Itu berarti sudah kita jalan kalau kita mau, kita jalan kalau kita punya kehendak sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kalau belajar Alkitab, ada masa 400 tahun ya antara Maleakhi dengan Injil Matius. Saudara, itu masanya 400 tahun di mana Tuhan itu tidak mau bicara kepada orang Israel, tidak mau bicara kepada manusia. Jadi Tuhan tutup mulut, Dia tidak pakai satu nabi pun, ya. Dia tidak pakai satu manusia pun pada waktu itu untuk menyatakan firman. 400 tahun, bukan 1-2 tahun. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, itu disebut dengan masa kegelapan, ya, masa kegelapan. Saudara terkasih dalam Tuhan, masa di mana memang manusia atau diri sendiri, masa di mana orang saudara tidak ada yang menuntut, itu masa 400 tahun. Jadi kalau Tuhan tidak bicara itu bahaya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih bicara kepada kita. Itu artinya belas kasihan Tuhan masih nyata di dalam hidup kita sekalian, ya. Kalau firman masih ngomong sama kita, itu berarti Tuhan kasih kita berkat yang khusus. Anak yang sah itu dia bukan hanya saja dapat pengampunan, penghidupan dari Tuhan, tapi anak yang sah itu tiap hari ditegur, dihajar, dididik, ya, dikasih tahu, dinasehati. Itu anak yang sah. Kita bersyukur. Itu belas kasihan Allah. Sebab tanpa belas kasihan Tuhan, saya ulang lagi, kita akan jalan menurut kita punya kemauan, ya. Firman ngomong lain, kita tak lain, ya. Hari Rabu kemarin kita belajar dari bangsa Israel, itu karena begitu, ya. Tuhan ngomong-ngomong, semua dengar lah itu ayat Tuhan pakai mulut. Tuhan pakai bangsa Midian,
bangsa Amalek, Tuhan pakai bangsa kafir untuk datang habisi mereka. Saudara terkasih, karena memang Tuhan tidak mau bicara lagi, Tuhan sudah angkat tangan. Sebelas kasihan Tuhan sudah cabut. Maka murka yang datang. Bahkan kita perhatikan dalam 1 Korintus 10 kemarin kita baca, Tuhan akhirnya kirim ular datang pagi mereka senang. Ya, Tuhan kirim malaikat maut. Itu Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah tutup mulut. Nah karena itu saudara, sekali lagi ini masih belas kasihan Tuhan. Makanya kita semua yang sekarang hidup ini, kita hidup di zaman yang disebut dengan zaman anugerah atau zaman rahmat. Kenapa? Tiap hari kita bisa dengar Tuhan ngomong. Tiap hari kita bisa dengar Tuhan bicara. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap hari saudara bisa dengar Tuhan bicara lewat HP, lewat YouTube. Tuhan bicara lewat KKR, Tuhan bicara lewat ibadat rumah tangga, kaum pria, kaum wanita. Tuhan bicaranya hampir terus menerus. Tapi ada saat nanti di mana Tuhan berhenti menyatakan belas kasihannya. Makanya ada kitab Amos pasal yang ke-8. Saudara, yang mengatakan orang akan mencari firman dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tapi mereka tidak akan menemukan. Mereka akan mengembara mencari firman, tapi mereka tidak menemukan. Kenapa? Karena belas kasihan Allah sudah diambil. Belas kasihan Tuhan sudah berakhir. Karena itu saya ingin tekankan lagi malam hari ini, kita bersyukur jadi anak-anak yang sah. Ya. Jadi kalau saudara dan saya hari Minggu dengar firman, hari Rabu dengar firman, Kamis dengar firman, Jumat dengar firman, Sabtu anak sekolah Minggu dengar firman. Aduh, kita luar biasa. Tuhan kasih kita belas kasihan yang dahsyat. Ya, saudara, Tuhan kasih kita belas kasihan luar biasa. Lewat semua kesempatan Tuhan berkenan bicara. Tuhan berkenan bicara untuk kita semua. Itu belas kasihan Allah. Itu rahmat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dia hanya berikan kepada anak-anak yang sah. Kalau saudara perhatikan kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19, itu ayat bilang begini, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Ya. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Adakah orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagi aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan masih anggap kita anak. Makanya dia tegur, dia hajar, dia ketuk pintu, dia suruh buka pintu. Nah, itu karena dia masih anggap kita anak. Kalau sudah tidak dianggap anak, maka dia angkat tangan. Belas kasihannya tidak akan dia berikan kepada kita lagi, seperti yang dicatat dalam Yakobus pasal 3 ini ayat 17. Dan itu ada masanya. Karena itu sekali lagi saudara, bersyukurlah karena Tuhan masih berkati kita dengan berkat anugerah atau rahmat. Yang kedua, bagian besar. Setelah kita menerima belas kasihan dari Allah, ya, dengan memberikan dirinya, dia kasih firman sama kita, maka ingat dia minta untuk kita mempraktekkan belas kasihan yang sudah dia kasih sama kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kalau Yesus sudah kasih dia pun diri sama kita, kita yang mati dalam dosa dia kasih hidup, ya. Lalu kita yang kepala batu dia kasih ingat dengan firman supaya bertobat, dia kasih ingat tiap hari supaya sadar, dia nasihati, dia tegur, dia didik. Maka jangan lupa, kalau sudah terima itu belas kasihan dari Tuhan Allah, maka kita mesti mewujudkan itu belas kasihan dalam kita pun hidup. Praktekkan itu belas kasihan dalam kita pun hidup. Nah, bagaimana kita mempraktekkan? Yang pertama, belas kasihan itu ditunjukkan dengan waktu kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, itu saat dimana kita mempraktekkan yang namanya belas kasihan. Lihat teks Matius pasal 9 ayat 13 lebih dulu, ya. Mari dibacakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ini cerita kapan kita temukan? Kalau saudara baca ayat-ayat ini semuanya, ini waktu Yesus duduk makan di tengah-tengah orang-orang berdosa, secara khusus bersama dengan Matius pemungut cukai. Jadi saudara, Yesus datang dan kemudian makan bersama dengan pemungut cukai, termasuk Matius di dalamnya, orang Farisi.
Tuhan Allah, dia Yesus Kristus, katanya Mesias, kok dia makan dengan orang berdosa, dia duduk dengan orang berdosa? Lalu Tuhan Yesus kasih jawaban sama mereka, kamu ingat firman yang kehendaki itu belas kasihan dan bukan persembahan. Orang Farisi itu kan suka kasih persembahan, orang Farisi itu kan suka memberi sedekah, itu orang Farisi. Saudara, bahkan mereka membayar persepuluhan, membayar selasi, dikatakan membayar nasab, itu orang Farisi. Tetapi mereka lupa untuk saudara menginjil. Mereka lupa untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Jadi belas kasihan di dalam teks ini itu berkaitan dengan memberitakan Injil atau menuai jiwa-jiwa. Jadi orang kalau dia sudah terima belas kasihan dari Tuhan, itu dia akan mendidih di dalam memberitakan firman atau menjadi saksi, menjangkau jiwa. Itu orang yang saudara menerima berkat yang namanya belas kasihan. Makanya saudara lihat Timotius. Timotius itu sekali lagi, dia bukan orang yang disebut rasul, bukan. Dia bukan rasul. Timotius itu hanya anak rohani dari Paulus. Tapi karena dia merasakan rahmat Tuhan, dia merasakan belas kasihan Tuhan, Tuhan hidupkan dia yang mati dengan dosa, Tuhan hidupkan. Tuhan kasih dia belas kasihan. Saudara terkasih dalam Tuhan, waduh, dia rasa membalas Tuhan berbaik karena makanya dia ikut Paulus. Paulus suruh dia apa dia lakukan, disuruh pelayanan dia lakukan, suruh kirim surat dia pergi antar itu surat kepada jemaat-jemaat. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena dia merasakan belas kasihan Allah, karena dia merasakan belas kasihan Allah, maka dia punya hati untuk jiwa-jiwa. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kalau orang sudah rasakan Tuhan membelas kasihan, dia punya hati pasti ada untuk jiwa-jiwa. Tidak hanya untuk dia diri, dia akan pikir bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Yesus praktekkan itu waktu dia datang. Lalu dia kasih ajar itu orang-orang Farisi ahli Taurat, bukan kamu hanya pergi gereja, lalu kemudian kamu kasih persembahan, itu bukan hanya itu. Kamu harus punya belas kasihan. Dan belas kasihan itu kamu nyatakan dengan pergi bertemu orang-orang berdosa, orang yang butuh Tuhan, orang yang ingin diselamatkan, orang yang harus dijangkau. Itu kita harus sampai di sana. Dan hati itu kita harus miliki, Bapak Mama, saudara semua. Ya. Jadi kita semua yang ada pada kesempatan ini ingat baik-baik, yang sudah terima katanya berkat dari Tuhan berupa rahmat, ya, belas kasihan Allah, punya hati terbeban dengan jiwa-jiwa. Paling tidak saya selalu katakan di tempat ini, pokok doa saudara itu ada kerinduan untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Itu penting. Ya. Adakah saudara pernah berdoa untuk tetanggamu, saudaramu, kenalanmu, teman satu kantor, satu kerja, saudara terkasih dalam Tuhan? Atau kita hanya doa, Tuhan tolong berkati satu usaha, Tuhan tolong berkati satu makan minum. Kalau kita punya doa hanya begitu, maka sekali lagi kita ini orang-orang yang sebenarnya tidak merasakan belas kasihan Allah. Karena kalau kita merasakan belas kasihan Allah, kita tidak ciri orang Farisi. Orang Farisi kan tadi kami ngomong hanya pikir diri sendiri. Orang Farisi itu selalu pusing orang berdosa. Lu mau mati masuk neraka terserah, lu mau mati saudara malaikat matono terserah. Dia tidak pusing ke orang Farisi. Makanya Yesus datang sebagai bosong nih, ya, bosong ini hanya pikir hanya persembahan, tidak pikir soal jiwa. Hari ini saatnya kita semua sekali pikirlah jiwa-jiwa. Jangan hanya berpikir soal hari Minggu, saya berdiri di sini menyanyi, saya pegang WL, musik, wayang. Jangan hanya pikir itu. Pikir bagaimana jiwa-jiwa, jangkau jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Saudara, itu kita mesti punya hati begitu. Saya bilang paling tidak ada doa yang kita naikkan. Paling tidak ada doa yang kita naikkan. Lalu yang kedua, paling tidak orang di dalam rumah kita injili lebih dulu, tarik lebih dulu, selamatkan lebih dulu. Sebab kalau dalam rumah kita sudah belas kasihan dengan dia, apalagi di luar rumah. Belas kasihan Allah itu penting untuk jiwa-jiwa. Sekali lagi, ya, saudara, yang terakhir, belas kasihan itu dinyatakan lebih tinggi dari aturan manusia apapun. Itu belas kasihan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi belas kasihan itu harus menyalakan aturan manusia. Kalau belas kasihan itu ada, orang tidak akan mengedepankan aturan manusia, tapi orang akan
mengedepankan bagaimana belas kasihan itu. Itu yang Yesus katakan. Mari kita lihat saudara ayat ini, Matius 12 ayat 7. Matius pasal 12 ayat 7. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, kalau baca ini cerita, Yesus dengan murid-murid lagi lapar. Ini ceritanya. Tapi pas hari Sabat itu ada aturan. Aturan Sabat itu bahwa tidak boleh kerja apapun, termasuk petik buah anggur, buah ara di hari Sabat itu dilarang. Entah lu mau lapar, mati mampus di situ, tidak boleh petik. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini aturan yang dipegang oleh orang Farisi, ahli Taurat. Tapi ketika Yesus dengan murid-murid jalan, murid-murid lapar. Lalu kemudian Yesus bilang begini, sudah petik itu pohon ara itu, petik. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini hari Sabat. Murid-murid waktu petik, ahli Taurat lihat, orang Farisi lihat, lalu dong bilang begini, kurang ajar, dong langgar aturan Sabat, dong tidak mau taat dengan aturan Sabat. Saudara terkasih dalam Tuhan, aduh, Yesus kemudian bilang begini sama itu ahli Taurat, yang kukehendaki itu belas kasihan dan bukan persembahan. Bagaimana kamu hukum orang yang lapar? Maksudnya orang-orang yang lagi lapar, orang-orang yang membutuhkan. Nanti di pasal berikutnya lagi, di ayat berikutnya setelah Matius 12 ini, tidak usah tetap. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu cerita tentang orang sakit, orang yang sakit pada hari Sabat. Kira-kira mau kesini dia mati binasa atau mau tolong dia? Aturan Sabat mengatakan tidak boleh tolong. Tapi sekarang ini satu sakit, lu mau sembuhkan dia atau tidak? Atau tunggu hari Minggu dulu, hari Senin dulu, karena Sabtu tidak boleh, Sabat itu Sabtu. Saudara terkasih dalam Tuhan, waduh, Yesus marah besar. Orang yang punya belas kasihan, dia tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Maksudnya adalah aturan manusia itu tidak boleh dikedepankan demi saudara terkasih dalam Tuhan belas kasihan. Karena belas kasihan harus lebih di atas dibanding aturan manusia. Ingat, aturan manusia bukan firman Allah ya. Ini aturan manusia. Sabat yang dibuat-buat oleh orang Yahudi itu aturan mereka sendiri. Padahal tidak ada larangan bilang begini, itu dong membuat-buat. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini juga sekali lagi banyak orang itu suka mengedepankan aturan tapi mengabaikan belas kasihan. Aturan yang tidak firman Tuhan. Saya kasih contoh ya, di Ketong NTT, berapa banyak orang saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak mempunyai belas kasihan. Kalau kamu mau menikah dengan anak gue, aku nggak mau tahu. Berisku mau, kan orang halal kan? Ya sudah, berisku mau nggak mau tahu. Ya. Sudah terkasih. Tapi bagaimana kalau kita berangkat dulu, ibu atau pak, nanti ya tahun depan baru mau antar? Tidak bisa. Mogok itu kalau kita langgar, maka kita semua akan sakit penyakit. Semakin aturan manusia. Jadi akhirnya orang tidak nikah-nikah. Ya sudah, anak sulima juga tunggu mogok kapan datang. Itu tidak ada belas kasihan. Sudah, itu saya kasih contoh satu saya. Masih banyak lain lagi. Yang mana orang menekankan aturan manusia dibandingkan belas kasihan. Itu orang yang belum merasakan belas kasihan. Kita beda anak-anak Tuhan. Kita beda orang-orang Kristen. Beda. Kita ini orang-orang yang mendapat belas kasihan Allah. Karena itu sudah aturan manusia kita kesampingkan. Belas kasihan kita utamakan. Amin. Amin. Saudara terkasih, itu baru anak Tuhan. Itu baru betul orang Kristen. Kalau firman tidak boleh kompromi, tapi aturan manusia itu kita kompromi. Ya saudara terkasih, aturan manusia itu tidak bisa kita utamakan. Lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengabaikan belas kasihan. Itu kita tidak merasakan belas kasihan dalam hidup ini. Saudara, saya ingat waktu kita pergi masuk minta fikir, hai kasihan, yang pikir pulang setengah mati.
tangan sudah begini, tapi ada bilang tidak bisa masuk kalau belum selesai. Ya, saudara, itu memang tidak ada belas kasihan. Termasuk saya berdiri itu sudah capek. Yang lain sudah duduk, tapi kami kan tidak bisa duduk karena nanti ada pelanggar ini berat. Ya saudara. Nah, itu memang Kristen, tapi Kristen KTP. Orang kalau memahami firman, dia akan mengedepankan belas kasihan dibandingkan aturan manusia apa. Saudara berkasih dalam Tuhan. Hukum orang yang gila-gilaan. Ada kan begitu, di NTT banyak yang model-model begitu. Saya sudah ikuti banyak kali. Karena belas kasihan tidak dikedepankan, aturan manusia yang dikedepankan. Aturan manusia yang lebih utama. Orang begini sekali lagi, saya rasa dia belum terima belas kasihan. Kalau Allah pakai aturan, kita semua ini tidak layak terima belas kasihan Tuhan. Saya ulang. Kalau Allah pakai aturan, kita semua tidak layak terima saudara belas kasihan Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia kalau mau mati buat kita, dia tanya dulu, Ebenezer, lu lahir ini dari suku apa? Kalau begitu beta pas bilang suku Allah, langsung dia minta maaf. Beta datang memang untuk orang Israel, bukan datang untuk suku Allah. Kalau pakai aturan, kalau belas kasihan Allah itu pakai aturan, kita semua tidak layak, karena kita tidak pantas terima belas kasihan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau pakai aturan, kita semua tidak layak terima belas kasihan Tuhan. Mau datang gereja, ingat, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau pakai aturan ya, pakai aturan. Kalau yang 10 tahun baru injak gereja satu kali, jangan pernah datang gereja. Atau kalau yang tidak pernah datang gereja, pas ulang tahun, jangan undang pendeta. Itu sudah kalau pakai aturan. Tapi aturan itu diabaikan. Tuhan mau firman sama siapa saja. Yang pemalas gereja itu Tuhan firman, yang rajin gereja Tuhan firman, setengah rajin Tuhan firman. Saudara, semua sama dapat berkat yang sama. Padahal saya ulang, kalau pakai aturan mesti klasifikasi, mesti beda-beda dong. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Orang yang setia sebelah kiri duduknya, setengah setia sebelah tengah, paling pemalas sebelah kanan. Itu kalau pakai aturan. Tapi Tuhan tidak pakai aturan itu. Dia mau kasih belas kasihannya kepada kita kapan saja, kepada siapa saja. Itu kita tidak boleh lupakan. Amin. Amin. Jadi ingat baik-baik itu, kalau sudah jadi Kristen, menjadi pelayan Tuhan apalagi, ingat belas kasihan mesti di atas dan aturan apapun yang ada. Amin. Aturan mesti kasih rendah, belas kasihan kasih tinggi. Itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Lihat berikutnya. Belas kasihan dan firman itu berjalan bersama, tidak bisa pisah satu dan yang lain. Ya. Jadi firman dan belas kasihan itu relevan, jalan sama-sama, balance. Itu benar. Mari kita lihat, saudara, ayat ini. Matius 23 ayat 23. Bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas maris dan cinta kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya persepuluhan itu firman. Tapi ingat, belas kasihan juga firman. Bayar selasi itu firman. Tapi jangan lupa, kesetiaan itu firman. Itu dua mesti jalan sama-sama. Belas kasihan itu firman. Bayar nasab firman. Itu jalan sama-sama. Tidak bisa lu bayar nasab, bayar perpuluhan, tapi belas kasihan lu abaikan. Kesetiaan lu abaikan. Kasih lu abaikan. Itu memang tidak bisa. Hidup kekristenan, firman dan belas kasihan itu jalannya sama-sama. Saudara terkasih dalam Tuhan. Beda kalau aturan boleh di bawah. Saudara, belas kasihan di atas. Tapi kalau belas kasihan dengan firman tidak boleh ada yang lebih tinggi. Mesti dua-dua jalan sama. Lakukan satu, mesti satu dilakukan. Lakukan satu juga mesti lakukan. Soalnya bisa pilih salah satu saja, tidak bisa. Pilih belas kasihan saja tidak bayar persepuluhan, dosa. Tidak, saudara tuh pilih belas kasihan hanya bayar persepuluhan, dosa. Jadi dua-dua mesti
belas kasihan terus jalan, kesetiaan terus jalan. Itu Alkitab. Makanya orang-orang yang hidup dalam belas kasihan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, pasti saudara terkasih dalam Tuhan, mereka hidup dalam firman. Nah, kita semua pelayan-pelayan Tuhan, ingatlah, inilah yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai anak-anak yang sah atau sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi pada malam hari ini Tuhan tolong kita semua ya untuk hidup betul-betul di dalam rahmat Tuhan. Minggu lalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini hidup dalam rahmat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang menyertai kita selama-lamanya. Dan yang ketiga nanti minggu depan, hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Itu berkat bagi anak-anak yang sah. Tuhan berkati kita dengan firman. Mari kita bersyukur.